Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan melakukan demo program mengenai sistem pendukung keputusan rekomendasi smartphone berdasarkan kebutuhan dengan menerapkan metode Combined Compromise Solution atau COCOSO. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Mufida dengan NIM 09021182227002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mesantika dengan NIM 09021182227006. Perkenalkan, nama saya Sia Lufilasya dengan nomor NIM 09021122227008. Di sini saya akan menjelaskan sistem keputusan dengan menggunakan metode COCOSO. Yang pertama ada normalis matriks. Fungsi ini digunakan untuk menormalkan matriks berdasarkan jenis kriteria. Jika kriterianya adalah benefit, maka kolom dibagi dengan nilai maksimum di kolom tersebut. Jika kriterianya adalah cost, maka kolom dibagi dengan nilai minimum di kolom tersebut. Selanjutnya, hasil dari normalisasi ini adalah sebuah matriks yang nilainya berada dalam rentang 0, 1. Lalu selanjutnya ada calculate COCOSO. Fungsi ini menghitung skor menggunakan metode COCOSO. Pertama, matriks dinormalisasi, kemudian dua nilai S dan P dihitung sebagai jumlah dan produk teresponderasi dari matriks. Skor akhir dihitung berdasarkan rumus yang menggabungkan S dan P, yang menghasilkan nilai skor yang mencerminkan perbandingan antara kriteria, dinormalisasi, dan bobotnya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian sebelumnya. Di sini kami menggunakan 7 data alternatif, yaitu Samsung Galaxy A55, Xiaomi Note 11 Pro, Oppo Reno 5, Vivo Y12, Redmi 10, iPhone 13, dan Poco F4. Kemudian dari data alternatif tersebut memiliki beberapa kriteria, yang kriteria tersebut dijadikan skala tertentu. Kode ini adalah skala dari masing-masing data alternatif yang dibuat ke dalam matriks array. Kemudian kode tersebut memiliki beberapa tipe, harga sebagai cost, penyimpanan RAM dan baterai sebagai benefit. Kemudian di bawah ini adalah bobot dari masing-masing kriteria. Harga yaitu 0,3, RAM 0,25, penyimpanan 0,2, dan baterai adalah 0,25. Selanjutnya itu adalah validasi total bobot, di mana kodenya adalah total weights sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Di sini adalah untuk menghitung total bobot yang diberikan oleh pengguna pada kriteria menggunakan slider di Streamlit sidebar, yaitu W1 adalah bobot untuk kriteria harga, yang mana itu adalah cost, lalu W2 adalah bobot untuk kriteria RAM, yaitu adalah benefit, W3 adalah bobot untuk kriteria penyimpanan, yaitu juga masuk benefit, dan yang W4 adalah bobot untuk kriteria baterai, yang mana juga benefit. Lalu ada if not np.isClose total weight 1, itu adalah untuk memeriksa apakah total bobot mendekati 1. Jika tidak sama dengan 1, akan menampilkan pesan error, yaitu adalah st sidebar error total bobot harus sama dengan 1, menampilkan error di sidebar Streamlit. Lalu else with sama dengan np.array w1, w2, w3, w4, yaitu adalah jika validasi total bobot benar, total mendekati 1, array weight dibuat berisi nilai W1, W2, W3. Array ini akan digunakan dalam perhitungan COCOSO sebagai bobot kriteria. Lalu, menghitung skor, yaitu adalah skor sama dengan calculate COCOSO matrix with type, di mana fungsi calculate COCOSO adalah digunakan untuk menghitung skor COCOSO combines diskette-based assessment untuk setiap alternatif berdasarkan matriks data, matriks, bobot kriteria weight, jenis kriteria, benefit atau cost, dan tipenya. Hasil perhitungan berupa array score, di mana setiap elemen adalah nilai KI untuk alternatif tertentu. Lalu selanjutnya adalah code untuk membuat data frame untuk tabel dengan nilai KI. DF sama dengan PD data frame, alternatif sama dengan alternatif, KI sama dengan score, yaitu adalah untuk menamakan skor KI. Membuat data penjelasannya yaitu adalah DF adalah untuk membuat data frame untuk menyimpan data alternatif dan nilai skor KI. Kolom alternatif berisi nama, daftar nama alternatif contoh Samsung Galaxy A55 dan lain-lain. Kolom KI berisi skor hasil perhitungan metode COCOSO-nya. Lalu ada code untuk mengurutkan berdasarkan nilai KI dari tinggi ke yang rendah, yaitu adalah DF sama dengan DF sort value by KI ascending false dot reset index drop true, yaitu DF adalah data frame yang diurutkan berdasarkan nilai KI dalam urutan menurun atau descending, lalu reset index drop sama dengan true, itu digunakan untuk mereset indeks setelah pengurutan sehingga indeks baru mengikuti bagian hasilnya. Selanjutnya ada
Kode untuk tampilan hasil yaitu adalah SD subheader alternatif terurut, yaitu adalah digunakan untuk menampilkan subjudul alternatif terurut di aplikasi Streamlit. Lalu ada SD table df alternatif, itu adalah digunakan untuk menampilkan tabel kolom alternatifnya. Selanjutnya ada kode untuk menampilkan alternatif terbaik, yaitu adalah base alternatif sama dengan df ilog 0 alternatif. Itu adalah digunakan untuk mengambil alternatif terbaik, yaitu adalah baris pertama dari data frame setelah diurutkan. Lalu SD sukses F alternatif terbaik adalah base alternatif, yaitu adalah digunakan untuk menampilkan pesan bahwa alternatif terbaik telah ditemukan dengan nama alternatif terbaik dicetak tebal atau bold. Ini adalah perintah untuk menjalankan programnya. Ini adalah tampilan awal pertama kali kita merankan program, yaitu adalah tampilan sesuai dengan dataset sesuai Excel yang sebelumnya pernah kami buat. Yang di sebelah kiri itu adalah site untuk input bobot kriteria, di mana pengguna bisa memasukkan bobot kriteria yaitu harga RAM penyimpanan baterai melalui slider sesuai dengan keinginan pengguna dan kebutuhannya. Lalu validasi total bobot, di mana sistem akan memastikan total bobot sama dengan 1. Jika salah, muncul error di sidebar sebagai berikut. Hitung skor Kokoso, yaitu adalah data alternatif dihitung menggunakan fungsi Kokoso, yang mana skor KI untuk setiap alternatif diperoleh. Sistem akan sorting dari tabel, di mana alternatif diurutkan berdasarkan skor KI dalam urutan menurun. Tabel hanya menampilkan nama alternatif tanpa skornya. Lalu, alternatif terbaik akan ditampilkan dengan di sini sebagai alternatif terbaik dari kriteria yang telah dimasukkan oleh user. Sekian demo program dari kami. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.